1, action. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari UIN Raden Masaid Surakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2B. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang ikhtisar teori-teori belajar. Latar belakang. Belajar adalah proses sadar individu untuk merubah dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak terampil menjadi terampil. Melibatkan revisi hasil belajar menjadi pengalaman bermanfaat. Pembelajaran membantu individu berinteraksi dengan sumber belajar. Teori adalah seperangkat asas yang menjelaskan kejadian, memuat ide, dan prinsip yang dapat dipelajari. Tujuan teori belajar adalah mendukung pengembangan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta menciptakan kegiatan belajar yang terarah. Lanjut materi yang pertama, yaitu pengertian teori belajar. Teori belajar adalah seperangkat konsep yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh, memproses, dan menyimpan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku. Teori ini muncul dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu, dan membahas proses terbentuknya pengetahuan. Salah satu teori yang dikenal adalah koneksionisme, yang merupakan bagian dari teori behavioristik, yang menganggap bahwa proses belajar terjadi karena adanya variabel penghalang dalam aspek kognisi seseorang. Teori belajar sendiri memberikan panduan dalam merancang metode pembelajaran yang efektif dan efisien, serta membantu siswa memahami dan mengaplikasikan ilmu yang diberikan. Dengan memahami teori belajar, pendidik dapat menciptakan kegiatan yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya memasuki materi teori-teori belajar. Yang pertama ada teori behaviorisme. Secara etimologi, behaviorisme berasal dari kata behavior yang artinya tingkah laku dan isme yang berarti paham atau aliran. Sedangkan secara terminologi, behaviorisme adalah salah satu aliran dalam psikologi yang memandang individu dari sisi fenomena jasmania atau perilaku nyata yang ditampilkannya. Teori belajar behaviorisme ialah teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori ini berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku yang reaktif atau respon. Tujuan pembelajaran menurut teori behaviorisme ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Yang kedua ada teori kognitivisme. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar ini mendorong dan menyemangati peserta didik untuk belajar sendiri melalui kegiatan dan pengalaman. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Konstruksi berarti sifatnya membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai konstruksi manusia atas realitas yang dihadapinya. Teori ini memberikan keluasan berpikir kepada siswa, dan siswa dituntut sebagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, teori humanistik. Humanistik berasal dari bahasa Inggris yang artinya manusia. Dalam hal ini, yaitu teori belajar yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia daripada berfokus pada ketidaknormalan atau sakit. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang membantu siswa untuk senang belajar pada suatu objek atau materi pelajaran yang berhubungan dengan aspek-aspek kemanusiaan. Tujuan belajar menurut aliran humanistik untuk memanusiakan manusia. Teori humanistik memandang proses belajar ditujukan oleh kepentingan memanusiakan manusia. Pembelajaran humanistik memberi kebebasan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat. Guru sebagai tenaga pendidik tidak berhak mencela atau mengkritik siswa karena siswa diperlakukan sebagai subjek dan bukan sebagai objek pembelajaran. Masuk ke pembahasan yang ketiga, aplikasi belajar. Yang pertama, aplikasi teori behavioristik. Aplikasi yang dapat digunakan seperti menggunakan reward, penghargaan, dan punishment, hukuman untuk memotivasi siswa. Menerapkan latihan soal untuk membentuk kebiasaan belajar. Yang kedua, aplikasi teori kognitivisme.
dapat menggunakan aplikasi seperti menyusun materi pelajaran secara terstruktur dan logis, menggunakan diagram, peta konsep, dan mind mapping untuk menghubungkan informasi. Yang ketiga, aplikasi teori konstruktivisme. Dapat menggunakan aplikasi seperti merancang pembelajaran berbasis proyek, melibatkan siswa dalam diskusi, eksperimen, dan kolaborasi. Lalu yang terakhir, aplikasi teori humanistik. Dapat menggunakan aplikasi seperti menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung, memfasilitasi kemandirian dan kebebasan belajar siswa. Masuk kesimpulan, dengan memahami teori belajar, pendidik dapat menciptakan suasana belajar yang lebih terarah dan bermakna. Sebagaimana kita mengetahui dan menerapkan teori-teori belajar tersebut, pendidik dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan keefektivitasan pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Teori-teori ini juga mendorong pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan metode pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan karakteristik siswa.